Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Reality Show Kasih Sempurna, di mana program ini adalah spesial edisi Natal yang diselenggarakan oleh Jaya TV setiap tahunnya. Dan kita akan mendengarkan langsung khotbah yang akan disampaikan oleh Pak Pendeta seputar tema kita pada kesempatan pada saat ini. Silakan Pak. Shalom pemirsa yang berbahagia dimanapun Anda berada, mungkin dalam kesibukan, mungkin dalam aktivitas, mungkin saudara mengalami suatu pergumulan dalam tahun ini, mungkin mengalami satu tekanan. Percaya bahwa tema kita pada kesempatan malam hari ini adalah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau selama 1 tahun Bapak Ibu Saudara dan saya masih dipelihara hingga malam hari ini, itu karena penyertaan Allah. Saya percaya setiap orang akan mengalami perjumpaan pribadi lepas pribadi dengan Tuhan dengan cara yang berbeda-beda, dengan perjalanan yang berbeda-beda. Tetapi semua, baik pemirsa bahkan kami semua yang ada di studio, semua kami mengalami itu dalam satu kasih yang besar, dan itu rencana dan rancangan Allah yang begitu dahsyat. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 1 ayat 23. Sekali lagi Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan kepada kita semua pada kesempatan hari ini. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di dalam ayat ini berbicara yang pertama tentang anak darah, yang kedua adalah pribadi Yesus atau Immanuel. Mengapa Maria bisa dipilih menjadi seorang ibu atau menjadi seorang yang dapat dipercaya Tuhan? Melalui anak darah ini Yesus lahir. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, kita memiliki seorang ibu, kita memiliki seorang ayah, tapi Yesus berbeda. Yesus tidak mengalami proses seperti Bapak Ibu dan saya mengalami, melalui hubungan, melalui satu hubungan di mana ada dalam ilmu kesehatan itu pertemuan antara sel sperma dengan sel telur, baru terjadilah pembuahan di atas 2 minggu. Tetapi Yesus ini berbeda. Di dalam ayat 18, kita undur ke ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ini belum tunangan, ini belum ketemu, apalagi pacaran, belum. Tapi Maria sudah mengalami itu dengan Tuhan. Ketika di mana Maria mengalami hal ini, Maria juga bingung sebagai manusia. Loh, kok bisa terjadi? Loh, kok bisa? Ini tidak mungkin. Tapi di dalam Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35 ini kesaksian malaikat Tuhan ya. Bisa kita lihat dalam Lukas pasal 1 ayat 34 dan 35. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Nah, bertepatan dengan tema kita di atas, Immanuel, Allah beserta kita. Yesus, apa maksud Yesus lahir ke dalam dunia? Mungkin kita semua tahu, kalau kita orang yang rajin beribadah ya, rajin baca firman Tuhan, rajin berdoa, rajin bergaul dengan Tuhan, pasti kita tahu tujuan Yesus datang hanya satu alasan saja, yaitu karena dosa. Dari semua rancangan-rencana Allah, hanya satu alasan saja membuat Yesus hadir ke dalam dunia, hanya karena dosa. Kita bisa lihat juga di dalam Yesaya pasal yang ke-7 ayat 14. Ini sebagai perbandingan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu
suatu pertanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Kurang lebih 700 tahun sebelum Tuhan Yesus lahir, nubuatan ini sudah terjadi. Kenapa terjadi? Karena ketika awal Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, program ini sudah terlaksana dan mulai keluar melalui para nabi. Bukan hanya Nabi Yesaya bin Amos, tetapi juga Nabi Mika berkata di sana, menubuatkan tentang kelahiran Yesus, Raja Damai. Nubuatan ini ditujukan pada zaman Yesaya itu kepada para raja, terutama raja-raja Aram dan juga raja-raja Israel. Mereka sudah bertobat tapi mengulang, bertobat, mengulang, bertobat dan mengulang. Saya percaya mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang demikian. Mungkin keluarga atau mungkin Bapak Ibu orang yang bebas ya, tapi mungkin ada anak, ada bapak adik, bapak tua, keluarga yang lain yang mengalami hal demikian. Kadang mungkin datang beribadah, maju bersaksi di depan, menangis sampai tisu semua habis. Tapi pulang sampai ke rumah, ulang lagi. Ya, ini sebuah kebiasaan di mana membuat Yesus harus hadir datang ke dalam dunia. Jadi kali ini kalau macam Bapak Ibu berkata, saya ini orang berdosa, mohon maaf, saya mau kasih tahu, kalau kita katakan kita orang berdosa, berarti kita sedang menghina pengorbanan darah di atas kayu salib. Dan sampai hari ini, semua utang dosa itu sudah dibayar lunas. Yesus lahir juga, kita tahu dia lahir secara manusia. Tapi satu perbedaan antara Yesus dengan kita adalah Yesus lahir tanpa dosa. Yesus sang penebus, ya, siap menanggung hukuman. Makanya Yesus lahir dalam metode Allah yang terpisah. Karena dengan kelahiran ini Allah merancang untuk tujuannya satu, yaitu membuka jalan keselamatan. Hari ini keselamatan sudah ada di depan mata. Tergantung saya, tergantung Bapak Ibu, tergantung semua pemirsa dimanapun pemirsa. Dalam aktivitas, dalam kesibukan kantor, atau mungkin ada yang bekerja sebagai buruh, atau ada yang bekerja sebagai petani ataupun nelayan. Dalam hari-hari kesibukan, mari tetap berusaha untuk mencintai Tuhan, berusaha untuk mengalami Tuhan, berusaha untuk bergaul dengan Tuhan. Jangan kita menjadi Kristen yang hanya di pinggir jalan, atau Kristen yang berada di tanah yang berbatu, atau Kristen yang hanya berada dalam semak duri. Tapi mari jadi Kristen yang ada di tempat yang subur, siap untuk mengalami sesuatu dengan Tuhan. Sadar Bapak Ibu bahwa tubuh, jiwa dan roh ini, mohon maaf, bukan kita punya, tapi Allah punya. Dari pagi sampai malam mungkin kita beraktivitas, tapi ketika sebelum tidur, mari melapor keadaan. Mulai dari pagi, apa-apa saja yang kita lakukan. Mungkin kita ada salah kata, mungkin kita ada melakukan kesalahan, setir mungkin miring sedikit ke kiri atau ke kanan. Mari kita kembali melapor keadaan kita bersama kesibukan kita, sehingga kita menjadi menghormati judul tema kita, menghormati Dia Immanuel yang menyertai kita dalam kesibukan, dalam kehidupan. Apalagi situasi sekarang ini kita ada dalam suasana Natal. Suasana Natal adalah suasana yang paling bahagia bagi umat Kristen. Bukan hanya umat Kristen, tetapi kadang saudara-saudari kita juga senang berada di tengah situasi ini. Amin. Malah suasana berkat itu bisa keluar melalui kesibukan kita. Sibuk untuk pasang lampu, sibuk untuk dekor rumah, cat, sibuk untuk belanja-belanja, mungkin mama mau bikin kue dan sebagainya. Banyak hal yang membuat kita bahagia. Ya itulah kebahagiaan kita, seperti tema di atas Immanuel. Allah menyertai, sehingga kebahagiaan itu kita pegang. Jangan hanya Natal saja yang kita pegang, tapi Januari sampai November kita lepas. Tidak bisa. Kita harus tetap pegang.
sampai hidup ini di mana Tuhan panggil kita tinggalkan, maka kita menjadi orang-orang yang berjalan bersama dengan judul tema di atas, Allah beserta kita. Ya, di bagian yang terakhir kelahiran Yesus menjawab janji Allah. Ya, dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh hidup yang kekal. Saya percaya semua orang yang hidup maupun yang sudah mati ataupun yang mungkin akan lahir nanti, mereka juga merindukan hal yang sama, yaitu kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal tidak ada di dalam siapapun, hanya di dalam Dia pribadi, Yesus Kristus. Nama di atas segala nama, hanya keselamatan ada pada Dia. Haleluya. Dalam Ibrani pasal 7 ayat 25 juga berkata, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara. Yesus itu menjadi pengantara. Bayangkan, mungkin Bapak Ibu sudah lupa, mungkin Bapak Ibu sudah putus asa, mengalami depresi, masalah yang begitu jarak antara hubungan Bapak Ibu dengan Tuhan. Tapi Yesus pengantara melalui siapa? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus sanggup melembutkan hati yang keras. Roh Kudus sanggup menjamah setiap suasana-suasana yang mungkin menekan. Roh Kudus sanggup memulihkan situasi. Undang, berikan tempat, berikan tanah yang terbaik. Ingat, kalau saudara Bapak Ibu memberikan semak duri, mohon maaf, semak duri itu akan merusak pribadimu, dan itu akan merambat kepada keluarga, anak, istri, dan dalam rumah. Tuhan butuh seekor domba. Mengapa Tuhan butuh seekor domba? Karena seekor domba itu akan memberikan terang, memberikan cahaya di dalam rumah itu, dan rumah itu akan mengalami terang. Tuhan tidak butuh seekor kambing. Kambing itu di mana-mana banyak. Haleluya. Tapi Tuhan butuh seekor domba. Saya percaya setiap rumah kalau ada seekor domba saja, saya percaya rumah itu akan selamat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mungkin sekilas kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagi Bapak Ibu pemirsa Jaya TV yang luar biasa masih tetap menyaksikan acara ini. Firman Tuhan ini akan menjadi berkat dalam hidup hari lepas hari, dalam berbagai aktivitas, terutama yang siap untuk merayakan Natal, baik yang sudah bentuk panitia Natal, lagi sibuk-sibuk, pasti penyertaan Tuhan. Ingat tema kita, Immanuel, Allah menyertai. Dalam bentuk apapun, pasti Allah menyertai. Amin, amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat memberkati kita pada kesempatan sore hari ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, pemirsa Jaya TV yang luar biasa. Sekiranya tidak berhalangan Anda berpegang kepada firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini tetap terus ada dalam kehidupan kita. Dan pemirsa jangan kemana-mana, kita akan hadir kembali sesaat lagi setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.